Halo teman-teman, perkenalkan, ini saya Karina Nobita dan ini teman saya Supera. Baiklah, tugas kali ini adalah tugas keperawatan paliatif dengan materi cara menyampaikan berita buruk beserta contohnya. Jangan lupa saksikan ya. Definisi paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien sekaligus keluarga dalam menghadapi masalah terkait penyakit yang mengancam jiwa dan progresif. Selanjutnya ada definisi berita buruk. Berita buruk adalah berita atau informasi yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan hidup pasien tentang masa depannya. Menyampaikan berita buruk pada pasien adalah salah satu tanggung jawab seorang petugas medis yang dikerjakan dalam praktek pelayanan kesehatan, salah satunya adalah perawat. Next, berikut cara menyampaikan berita buruk. Melakukan persiapan. Yang pertama, persiapkan diri dengan informasi klinis yang relevan dengan berita yang akan disampaikan. 2. Aturlah waktu yang memadai dengan lokasi yang privat dan nyaman. 3. Jika memungkinkan, sebaiknya ada anggota keluarga yang hadir. 4. Latihlah mental dan emosi untuk menyampaikan berita buruk. Menanyakan apa yang pasien tahu tentang penyakitnya. Mulailah diskusi dengan menanyakan apakah pasien tahu bahwa dirinya sakit parah, atau apakah pasien mempunyai pengetahuan tentang penyakitnya. Menanyakan seberapa besar keinginan tahu pasien tentang penyakitnya. Jika pasien menunjukkan tanda tidak menginginkan informasi yang lebih detail, maka petugas medis harus menghormati keinginannya dan menanyakan pada pasien informasi sebaiknya diberikan kepada siapa. Menyampaikan berita. Sampaikan berita buruk dengan kalimat yang jelas, jujur, sensitif, dan penuh empati. Hindari menyampaikan seluruh informasi dalam satu kesempatan. Sampaikan informasi, kemudian berikan jeda. Memberikan respon terhadap perasaan klien. Setelah berita buruk yang disampaikan, sebaiknya petugas medis diam untuk memberi jeda. Beri waktu pasien atau keluarga untuk bereaksi. Respon pasien dan keluarga dalam menghadapi berita buruk yang beragam. Merencanakan tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini akan meyakinkan pasien dan keluarga bahwa petugas medis tidak meninggalkan atau mengabaikan mereka, dan petugas medis akan terlibat aktif dalam rencana yang dijalankan. Tentukan waktu untuk pertemuan selanjutnya. Terakhir, mengkomunikasikan prognosis. Pasien sering menanyakan mengenai prognosis tentang bagaimana perjalanan penyakit mereka ke depannya. Motivasinya antara lain mereka ingin mempunyai kepastian tentang masa depan sehingga mereka dapat merencanakan hidup mereka. Atau pasien merasa ketakutan dan berharap bahwa petugas medis akan mengatakan penyakitnya tidak serius. Berikut contoh video menyampaikan berita buruk. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Karina, biasa dipanggil perawat Karina. Saya pemilik klinik perawatan luka ini. Apa benar ini dengan Ibu Supera? Ya Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan luka pada kaki Ibu. Kenapa sih luka pada kaki Ibu itu tidak kunjung sembuh ya Bu ya? Waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu. Apakah Ibu bisa? Ya bisa. Apakah Ibu buru-buru? Insya Allah enggak. Oke, baiklah. Saya menutup tirai dulu ya Bu. Ya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih luka kaki Ibu tidak kunjung sembuh. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apa sih yang Ibu ketahui tentang
sebelah kiri saya awalnya ada luka. Lukanya karena tertusuk paku, tapi kok lama-kelamaan lukanya membesar dan gak kunjung-kunjung sembuh. Makanya saya bawa ke klinik ini supaya bisa sembuh. Oke, setelah kami melakukan pemeriksaan kondisi luka pada ibu, dan kami juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu tadi. Ibu kan sudah 2 kali kunjungan ke klinik ini. Terus perawat kami juga menanyakan beberapa pertanyaan kemarin kepada ibu. Nah, di situ kami dapat menyimpulkan bahwa ibu terkena sakit apa gitu. Apakah ibu ingin tahu lebih jelas tentang penyakit ibu dan apa sih terapi yang cocok untuk ibu? Iya, Bu. Sebenarnya ini kabarnya kurang baik ya, Bu. Sakit ibu ini tidak bisa disembuhkan. Maksudnya gimana, Bu? Ibu terkena sakit diabetes mellitus, Bu. Apa ibu pernah dengar itu apa diabetes mellitus? Nggak pernah. Ya, kalau gula darah, Bu? Iya, pernah. Ibu terkena sakit diabetes mellitus dan biasa orang menyebutnya dengan penyakit gula darah, Bu. Nggak mungkin, Bu. Masa sih saya terkena penyakit gula darah? Saya kan masih muda. Masih muda, iya. Ibu kan memang masih muda, masih umur 20-an ya, Bu ya. Ibu tidak menutup kemungkinan ibu bisa terkena penyakit gula darah ya, Bu, karena kebiasaan pola makannya ibu, pola makan yang tidak sehat ya, kebiasaan sehari-hari ibu yang tidak baik, tidak menutup kemungkinan ibu bisa terkena gula darah. Dan ibu kan sudah 2 kali ke klinik kami ya. Nah, hasil yang kunjungan yang pertama itu hasil gula darah ibu 300, harusnya normalnya itu 200, Bu. Nah, pas kunjungan hari ini hasil gula darah ibu 400, lebih tinggi dari yang kemarin, Bu. Ibu salah kali, Bu. Gula darah itu kan penyakit orang tua. Kemarin aja ayah saya diketahui terkena penyakit gula darah pada usia 60 tahun. Ya, benar. Salah satu faktornya kan kemarin orang tua ibu kan bapak ibu ya. Bapak ibu kemarin kan meninggal karena penyakit gula darah ya, Bu ya. Nah, itu adalah salah satu faktor keturunan. Tidak menutup kemungkinan dari kebiasaan hidup sehari-hari dan pola makan yang tidak sehat juga bisa terkena penyakit gula darah, Bu. Nah, kalau untuk usia muda juga bisa terkena gula darah. Mana ya, Bu? Saya kan jadi takut nanti luka pada kaki saya masih bisa disembuhkan nggak, Bu? Dan saya masih bisa bekerja nggak seperti melakukan aktivitas lainnya? Oke, luka pada kaki ibu itu sebenarnya bisa disembuhkan karena kadar gula darah ibu sangat tinggi. Itu membuat luka kaki ibu sulit untuk disembuhkan. Kalau untuk bekerja, sepertinya banyak pasien di klinik kami masih bisa bekerja dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya ya, Bu ya. Kayak mengasuh anak, mencuci piring gitu. Apakah ibu sudah paham? Ya, paham, Bu. Tapi nanti untuk kelanjutannya gimana? Nah, kalau itu saya sarankan untuk pergi ke dokter, Bu, supaya ibu bisa diberi terapi atau obat untuk menurunkan kadar gula darah pada ibu. Nah, nanti kalau kadar gula darah ibu sudah turun dalam 1 minggu ke depan, kami sarankan untuk kembali ke klinik kami untuk melakukan perawatan luka, Bu. Nah, nanti kami akan memberikan video tentang apa sih olahraga yang baik untuk penyakit diabetes itu, yang baik untuk ibu ya misalkan. Terus
Kalau untuk misalkan leaflet, kami akan memberikan kepada ibu leaflet itu tentang apa sih yang baik untuk pasien DM, apa sih pola makan yang baik untuk ibu, misalkan gitu. Apakah ibu sudah mengerti? Ngerti Bu, baiklah. Apakah ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oke, baiklah, kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ya. Nah, terima kasih atas kunjungannya ke klinik kami. Saya izin ke pasien selanjutnya ya Bu. Ya Bu, saya juga izin keluar ya. Ya sama-sama ya Bu. Ya.